Halo, selamat pagi semuanya. Saya berharap kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Semoga juga di masa pandemi corona ini juga kita semuanya bisa menjaga kesehatan agar tetap bugar ya. Nah, pada pagi hari ini kita akan belajar dari bab 1 yang berjudul Orang Beriman Menanggapi Karya Keselamatan Allah. Nah, maka untuk memahami materi dalam bab ini, tonton videonya sampai selesai ya. Jadi anak-anak kita tahu bahwa Allah memberikan nafas, memberikan hidup, memberikan segala-galanya untuk kita manusia. Nah, tetapi kita juga harus tahu bahwa Allah itu tidak tinggal tersembunyi, tetapi Dia juga menampakkan dirinya kepada manusia. Nah, untuk itu supaya kita bisa mengenal Allah, kita harus memiliki iman. Nah, jadi dalam materi kita ini untuk memahami bagaimana karya keselamatan Allah itu kita percaya sebagai orang beriman, kita terlebih dahulu harus mengetahui perbedaan antara wahyu dan iman. Nah, apa sih wahyu itu kan begitu kan? Itu muncul pertanyaan kita. Nah, wahyu itu adalah cara Allah untuk menampakkan dirinya kepada kita manusia. Jadi wahyu itu datangnya dari Allah, Dia mau menunjukkan kepada manusia supaya manusia mengenal dirinya. Nah, ketika Allah memperkenalkan dirinya, kita sebagai manusia harus memiliki iman. Iman itu apa sih? Nah, iman itu adalah cara kita manusia percaya akan Allah yang telah diperkenalkannya tadi. Nah, jadi iman itu datangnya dari manusia. Jadi Allah mewahyukan diri, Dia memperkenalkan diri kepada manusia, maka manusia menanggapinya dengan iman. Nah, begitu. Nah, lewat iman yang kita miliki, kita percaya bahwa Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, karena kita percaya, kita beriman bahwa Allah adalah sumber keselamatan, maka kita menunjukkannya dengan apa? Dengan beragama, dengan beriman. Jadi karena kita percaya bahwa Allah adalah keselamatan, makanya beriman kita beragama, mempunyai agama. Nah, pada materi ini kita akan membahas bagian pertama dari bab ini yang berjudul Allah adalah sumber keselamatan yang sejati. Nah, untuk memahami topik kita ini, kita harus mengerti apa itu keselamatan. Keselamatan itu berasal dari bahasa Yunani sozo, ya, artinya itu menyelamatkan atau membebaskan. Jadi keselamatan itu hanya datang dari pihak Allah. Untuk memahami bagaimana Allah sebagai sumber keselamatan yang sejati, kita diajak pertama-tama untuk menyadari bagaimana peran Allah dalam kehidupan kita. Kita semua manusia menyadari bahwa kita senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap hidup kita. Nah, ada sebuah cerita begini. Seorang pemuda datang kepada seorang pastor. Dia bertanya kepada pastor, "Pastor, bagaimana saya bisa menemukan Allah?" Kemudian pastor itu membawanya ke sebuah sungai. Kemudian si pemuda itu masuk ke dalam sungai, menyebur, menyelam, dan si pastor mengatakan bahwa coba kamu menyebur ke dalam air dan coba tahan sampai 5 menit. Nah, ketika si pemuda menyebur menyelam ke dalam tanpa bernapas pastinya kan karena dalam air. Nah, maka tidak sampai 5 menit si pemuda itu langsung muncul ke atas karena tidak sanggup. Kemudian dia mengatakan, "Tadi saya mengatakan bahwa saya hanya ingin mencari Allah. Tetapi kenapa pastor memberikan ini kepada saya?" Kemudian si pastor menjawab, "Nah, ketika kamu tadi menyebur, menyelam ke dalam air dan tidak tahan untuk bernapas selama 5 menit, kamu harus menyadari bahwa di setiap helaan nafasmu itu ada Allah. Maka Allah itu adalah segala-galanya bagimu. Allah itu adalah nafas untukmu," kata si pastor. Nah, sama seperti pemuda itu, kita juga harus menyadari bahwa kita selalu membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Coba bayangkan bagaimana jika Allah tidak menciptakan udara. Apakah kita semua bisa bernapas? Tentu tidak.
Nah, jika kita tidak bernafas, maka apa yang terjadi? Mati. Ya, itu. Maka kita harus menyadari bahwa kita senantiasa membutuhkan Allah dalam setiap hidup kita. Kita harus sampai kepada kesadaran itu untuk memahami bagaimana Allah sebagai sumber keselamatan. Nah, jadi Allah itu ada dalam setiap pergumulan hidup kita. Dia menciptakan kita, memberikan kita nafas, dan memberkati kita sepanjang hidup. Itu membuktikan bahwa kita selalu membutuhkan Allah dalam kehidupan kita. Nah, setelah kita diajak untuk menyadari bahwa kita selalu membutuhkan Allah dalam setiap kehidupan kita diajak untuk memahami bagaimana Allah itu disebut sebagai sumber keselamatan yang sejati. Nah, Allah itu adalah awal dan tujuan kehidupan manusia. Kenapa disebut Allah sebagai awal? Karena Dia adalah yang menciptakan kita, yang menjadikan kita, dan Dia jugalah yang menjadi tujuan kehidupan kita. Kita hidup di dunia ini itu ditujukan untuk memuliakan Allah demi keluhuran nama Allah. Nah, maka ketika kita kelak juga meninggal, kita juga akan dihantar bersama-sama untuk sampai kepada Allah. Maka Allah disebut sebagai awal dan tujuan kehidupan kita. Allah disebut sebagai Alfa dan Omega. Nah, kenapa disebut Alfa, kenapa disebut Omega? Jadi Alfa itu adalah huruf pertama di huruf Yunani, dan Omega itu adalah huruf terakhir di huruf Yunani. Sama seperti kita A, huruf A itu sama dengan huruf Alfa pada huruf Yunani, dan Omega itu kita Z, ya. Jadi untuk Indonesia itu Z, untuk Yunani itu Omega. Maka Allah disebut sebagai awal dan akhir dari kehidupan manusia. Nah, maka Allah disebut sebagai sumber keselamatan yang sejati karena Dia menguasai awal dan akhir kehidupan kita. Jadi semua hidup kita itu dikuasai oleh Allah. Dan untuk kita orang percaya, kita yakin bahwa kelak kita akan memperoleh keselamatan juga dari Allah. Nah, untuk lebih memahami bahwa Allah itu adalah sumber keselamatan yang sejati, kita bisa melihat dari Injil Yohanes 3 ayat 16. Di sana dikatakan, karena begitu besar kasih Allah, maka Dia mengutus Yesus Kristus putranya, agar kita semua yang percaya kepadanya beroleh kehidupan yang kekal. Nah, maka Yesus Kristus itu adalah perwujudan nyata dari karya keselamatan yang ditawarkan oleh Allah. Yesus Kristus memberikan teladan kebaikan untuk kita, dan kita harus mengikutinya untuk bisa sampai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena Yesus Kristus memberikan teladan yang sejati untuk kita. Nah, Yesus menunjukkan bahwa Dia bangkit dari antara orang mati, Dia mengalahkan maut. Maka kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus Kristus Putra Allah, kita juga yakin bahwa kelak ketika kita meninggal, kita juga akan mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan kita akan bangkit bersama-sama dengan Yesus Kristus Putra Allah. Nah, setelah memahami bagaimana Allah menjadi sumber keselamatan yang sejati, kita umat beriman juga percaya ada 4 arti penting dari keselamatan yang ditawarkan oleh Allah kepada kita. Nah, yang pertama itu adalah kita selamat dari dosa dan perbudakan. Kemudian yang kedua itu kita selamat dari kehancuran dan penghinaan. Kemudian yang ketiga itu kita selamat dari tubuh yang menderita sakit. Dan yang keempat itu kita selamat dari kutuk. Anak-anak, demikian materi kita pada pagi hari ini yang berjudul tadi, orang beriman menanggapi karya keselamatan Allah yang sejati. Semoga dengan materi ini kita memahami bagaimana Allah menjadi sumber keselamatan yang sejati. Nah, sampai jumpa di video berikutnya untuk materi kita yang selanjutnya pada bab pertama ini. Oke, Shalom.